3. Baik, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada kepada dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema pro kontra kenaikan BBM dan dampaknya kepada masyarakat nelayan. Next slide. Sebelum kami mulai presentasi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama adalah Saudari Nurhalisa dengan akhiran NIM 015. Berikutnya Saudari Asri Nurafika dan akhiran NIM 033. Berikutnya Saudari Fiorella dan akhiran NIM 043. Berikutnya saya sendiri, Novel Salam, dengan akhiran NIM 057. Berikutnya Saudari Resi Liaran dengan akhiran NIM 059. Berikutnya Saudara Eksam Holly dan akhiran NIM 061. Dan terakhir adalah Saudari Gazila dan akhiran NIM 071. Next slide. Adapun topik pembahasan pada presentasi kami kali ini terbagi atas 3 bagian utama. Yang pertama adalah polemik penyesuaian harga BBM. Yang kedua, kami akan bahas tentang pengaruh penyesuaian harga BBM terhadap masyarakat umum. Dan kemudian secara spesifik, pengaruh penyesuaian harga BBM terhadap masyarakat nelayan. Next slide. Yang pertama adalah polemik penyesuaian harga BBM yang dibawakan oleh saya. Bahan bakar minyak atau BBM merupakan salah satu sumber energi yang penting yang digunakan oleh manusia di samping energi listrik. Perkembangan ekonomi Indonesia selalu dipengaruhi oleh gejolak bahan bakar minyak dunia. Gejolak kenaikan harga minyak dunia berpengaruh terhadap beban APBN yang menanggung subsidi terhadap konsumsi bahan bakar minyak. Sehubungan dengan itu, timbul permasalahan bagi pemerintah antara pilihan menanggung subsidi yang semakin besar atau mengurangi subsidi dengan konsekuensi meningkatnya inflasi karena naiknya harga BBM di dalam negeri. Harga BBM subsidi di Indonesia adalah harga yang sama yang diatur oleh pemerintah dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Pada dasarnya, pemerintah bersama DPR menetapkan harga BBM setelah memperhatikan nilai-nilai pokok penyediaan BBM yang diberikan oleh badan usaha lainnya, serta tingkat kemampuan masyarakat. Harga BBM di tanah air yang selama ini diterima masyarakat tidak pernah sesuai dengan nilai keekonomiannya. Pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat melalui pemberian subsidi energi atas selisih harga jual BBM ke masyarakat dengan harga sesuai nilai keekonomiannya. Tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat agar pengeluaran tidak terlalu besar. Oleh karena itu, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM tidak serta-merta turun. Sebab saat harga minyak dunia turun, nilainya tidak benar-benar menutup besaran anggaran subsidi energi dari pemerintah untuk menyesuaikan nilai ekonomi harga BBM tersebut. Penyesuaian harga BBM-nya begitu fluktuatif disebabkan karena tingginya ketergantungan pemerintah dalam impor minyak guna memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak domestik yang terus meningkat akibat produksi minyak domestik yang tidak mencukupi. Pada tahun 2021, pemerintah melakukan impor minyak sebanyak 35,7 juta ton. Volume impor minyak sempat mencapai level tertingginya pada tahun 2013 sebanyak 45,63 juta ton. Penyesuaian harga BBM ini menjadi polemik karena setiap pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, maka akan melahirkan efek domino yang membuat potensi jutaan penduduk menjadi lebih miskin atau jatuh miskin. Baik, slide selanjutnya. Adapun kebijakan pemerintah guna mengatasi hal tersebut akan dibawakan oleh Saudara Eksam. Kepada Saudara dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi adapun kebijakan pemerintah yaitu pemerintah mencanangkan peraturan mengenai penyaluran BBM bersubsidi yang kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak yang menjelaskan bahwa klasifikasi konsumen yang mendapatkan BBM bersubsidi meliputi usaha mikro,
yang digunakan dalam mesin perkakas atau mesin giling, kemudian usaha perikanan yang digunakan oleh kapal ikan Indonesia maksimum 30 GT serta kelompok usaha budidaya ikan skala kecil, kemudian usaha pertanian yang digunakan dalam alat mesin pertanian dan perkebunan maksimal 2 hektar, serta sektor peternakan yang menggunakan mesin pertanian, kemudian transportasi yang digunakan oleh beberapa jenis kebutuhan. Yang pertama itu ada kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang atau barang dengan plat dasar hitam, kemudian kendaraan bermotor umum dengan plat dasar kuning, kemudian semua kendaraan layanan umum seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan pengangkut sampah. Yang keempat ada transportasi air dengan motor tempel. Yang kelima, kapal angkutan umum berbendera Indonesia baik di sungai, danau, laut, dan penyeberangan. Kemudian yang keenam ada kapal pelayaran rakyat atau perintis. Kemudian yang ketujuh ada kereta api umum penumpang dan barang. Kemudian ada pelayanan umum yang digunakan dalam pembakaran dan penerangan di krematorium dan tempat ibadah. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Iksan Mulia atas penjelasannya. Berikutnya adalah kami akan bahas tentang pengaruh penyesuaian harga BBM terhadap masyarakat umum yang dibawakan oleh Saudari Nurhalisa. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh penyesuaian harga BBM terhadap masyarakat umum. Utamanya itu yang pertama dalam daya beli masyarakat. Nah, penyesuaian kenaikan harga BBM di saat harga minyak dunia turun pada kisaran di bawah 880 US dollar per barel dengan anggaran APBN hingga 2015 pada level 155 US dollar per barel akan menjadi penentu dalam menaikkan harga barang dan jasa karena BBM merupakan komponen penting dalam produksi barang dan jasa. Nah, ketika pemerintah menaikkan harga BBM dengan pendapatan masyarakat tetap akan menurunkan minat dan daya beli terhadap barang dan jasa yang terus melambung naik. Akibatnya, produk domestik kalah bersaing dengan produk asing yang semakin membajiri pasar domestik. Keadaan ini mengakibatkan penjualan produk industri turun, omset turun, pendapatan turun, dan menambah jumlah PHK. Artinya jumlah pengangguran semakin bertambah. Nah, penolakan terhadap kenaikan BBM oleh masyarakat diasumsikan sebagai kemiskinan, terutama terhadap kaum buruh karena secara tidak langsung berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat, kenaikan harga sembako, dan tarif transportasi. Oleh karena itu, masyarakat kaum buruh meminta kompetensi berupa kenaikan upah buruh sesuai dengan kenaikan harga barang pokok dan tarif transportasi yang sudah lebih dahulu naik. Baik, itulah yang dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Nurhalisa atas penjelasannya. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Saudari Asih Nurafika. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada biaya transportasi. Harga bahan bakar minyak atau BBM itu sangat menentukan besarnya tarif pada angkutan umum. BBM ini juga merupakan urat nadi dari transportasi. Tahun lalu harga minyak itu berkisar pada angka USD 80 per barel, sementara tahun ini itu harga minyak naik drastis pada tingkat USD 130 per barel. Oleh sebab itu, pemerintah itu melakukan penyesuaian harga pada BBM dengan menaikkan harga BBM dalam negeri, dan pada tanggal 28 Mei itu tahun 2008, yaitu dari harga 4.500 menjadi 6.000. Tentunya dengan kenaikan harga BBM ini akan sangat berpengaruh dengan tarif angkutan umum, di mana para operator pasti akan menyesuaikan kenaikan harga BBM dengan tarif. Karena sudah pasti para regulator tidak akan mau rugi. Nah, pada sisi lain, para operator itu diharapkan suatu pilihan yang sulit, di mana tanpa menaikkan harga tarif saja, pengguna jasa angkutan umum itu sangat sedikit, apalagi dengan menaikkan tarif angkutan umum. Padahal dengan kenaikan tarif angkutan umum ini itu akan sangat memberatkan masyarakat. Nah, sebaiknya jika tarif angkutan umum tidak dinaikkan, maka akan ada banyak pengusaha angkutan umum yang bangkrut.
karena biaya operasionalnya itu tidak seimbang dengan pendapatan yang ada. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Asnul atas penjelasannya. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Saudari Resti Laran untuk melanjutkan pembahasannya. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya materi yang akan saya bawakan yaitu tarif tenaga listrik. Nah, listrik merupakan salah satu komoditas strategis di Indonesia, sehingga tarif dasar listrik atau TDL ditentukan pemerintah. Kenaikan harga BBM meningkatkan biaya operasional PLN. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan subsidi agar tidak merugikan PLN. Nah, kenaikan TDL selain bertujuan mengurangi beban subsidi listrik pada APBN juga mencegah subsidi yang salah sasaran, namun juga berdampak luas pada kinerja ekonomi makro dan sektoral di Indonesia. Kelompok pelanggan rumah tangga dan industri memiliki share yang besar dalam mengkonsumsi listrik, yaitu masing-masing sebesar 40,83% dan 34,33% dari total penjualan listriknya. Kebijakan yang paling efektif dalam upaya peningkatan ekonomi adalah peningkatan efisiensi sektor listrik, sehingga TDL tidak perlu dinaikkan. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Resti Laran atas penjelasannya. Next slide. Berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang lebih khusus, yaitu pengaruh penyesuaian harga BBM terhadap masyarakat nelayan, yang akan dibawakan oleh Saudari Nurhalisa. Yang akan dibawakan oleh Saudari Gauzila. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh penyesuaian harga BBM terhadap masyarakat nelayan, khususnya bagi kegiatan operasional mereka. Bahan bakar minyak atau BBM ini merupakan salah satu input produksi vital bagi kegiatan usaha produksi ikan di sektor kelautan dan perikanan, baik itu pada usaha-usaha perikanan tangkap, budidaya, maupun pengolahan. Pada usaha perikanan sendiri, utamanya perikanan tangkap, pengeluaran untuk pembelian BBM ini bahkan mencapai 50 hingga 70% dari total biaya operasional melaut para nelayan. Adapun beberapa hal yang mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran BBM ini diantaranya adalah besaran ukuran kapal, jenis peralatan tangkap yang digunakan, jangka waktu melaut, banyaknya trip penangkapan dalam suatu periode, hingga jarak dari lokasi ke lokasi penangkapan kita. Sedangkan faktanya saat ini masih banyak dijumpai nelayan-nelayan yang taraf hidupnya itu rendah. Bahkan kehidupan 70% nelayan itu masih tergolong masyarakat miskin. Hal ini juga berkaitan erat dengan tingkat pendapatan dan pengeluaran para nelayan. Seperti yang diketahui bahwa presentasi pengeluaran terbesar oleh nelayan dalam operasi penangkapan ikan yang menggunakan perahu motor tempel atau kapal motor adalah bahan bakar minyak atau BBM itu sendiri. Presentasi ini bahkan mencapai 40-50% dari total biaya operasional melaut para masyarakat nelayan. Perkembangan terkini sendiri, Presiden Indonesia itu menetapkan kenaikan harga BBM demi menyelamatkan stabilisasi keuangan negara. Namun, jika dilihat dari sisi kehidupan masyarakat nelayan, utamanya mereka yang merupakan masyarakat menengah ke bawah, kondisi ini malah menjadi malapetaka untuk mereka. Di tengah-tengah naiknya harga bahan pokok atau sembako, kenaikan BBM ini yang mana merupakan salah satu penunjang profesi mereka sebagai nelayan, tentu hanya menambah keprihatinan keadaan, di mana bisa dikatakan bahwa pemasukan dan pengeluaran mereka itu salah satunya bergantung pada harga pembelian bahan bakar minyak tersebut. Kendati demikian, nelayan tidak memiliki pilihan lain selain tetap membeli BBM yang harganya justru melambung naik demi melangsungkan pekerjaan mereka sehari-hari. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Gauzila atas penjelasannya. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Saudari Fiorella untuk melanjutkan pembahasan. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapatan nelayan.
Nah, permasalahan yang sering dialami oleh nelayan Indonesia adalah minimnya pendapatan yang mereka peroleh. Hingga saat ini, permasalahan tersebut masih belum juga teratasi. Nah, latar belakang masalah tersebut adalah mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM dan minimnya peralatan melaut serta modal usaha yang diperlukan dalam kegiatan penangkapan ikan di laut. Di sisi lain, nelayan perlu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan berada dalam garis kemiskinan karena pendapatannya yang tidak sebanding dengan tingkat konsumsinya. Nah, salah satu contohnya pada jurnal yang kami dapat mengenai kenaikan biaya operasional yang diakibatkan kenaikan harga solar yang menyebabkan penurunan pendapatan masing-masing nelayan di daerah Sumatera Barat pada tahun 2015. Nah, nelayan kapal bagan apung 21 GT mengalami penurunan pendapatan rata-rata sebesar 58.000. Nah, untuk masing-masing nelayan penggarap dan pemilik, sedangkan nelayan bagan apung 30 GT mengalami penurunan pendapatan rata-rata sebesar 308.000 atau rata-rata sebesar 61.000 per harinya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kerugian yang mereka alami sangat signifikan dan banyak mempengaruhi kualitas ekonomi pada tiap-tiap nelayan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Viorel atas penjelasannya. Berikutnya kami akan membahas tentang saran pemikiran dari kelompok kami. Dengan menimbang dampak positif atau potensi maupun dampak negatif yang ditimbulkan dari kenaikan harga BBM terhadap masyarakat, khususnya bagi masyarakat nelayan, maka tim kami menyimpulkan menyatakan sikap untuk kontra terhadap kenaikan harga BBM. Untuk mendukung tersebut, kami telah memaparkan fakta-fakta yang ada terjadi di kehidupan masyarakat beberapa saat yang lalu. Adapun saran pemikiran dari kelompok kami berdasarkan kesimpulan, kami menyarankan agar pemerintah terus berusaha mencari skema subsidi yang lebih baik kepada masyarakat, yaitu subsidi yang sesuai target, di mana hanya masyarakat tertentu yang boleh menerima subsidi BBM. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan kendaraan untuk transportasi maupun alat produksi untuk industri yang lebih ramah lingkungan. Hal ini diharapkan dapat menekan laju penggunaan minyak domestik sehingga ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dapat diminimalisir. Baik, sekian dari setelah tadi presentasi dari kelompok kami sangat terima kasih kepada survei yang telah membantu terjadinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.